Salam jemaat terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali kita berjumpa kembali dalam renungan Light of Revival hari ini. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan di dalam surat Efesus pasal 2 ayat 14 dan ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Menjadi pembawa damai. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kedua ayat ini kita bisa melihat dengan begitu jelas bagaimana visi Yesus ketika dia datang ke dalam dunia. Dikatakan bahwa dia menjadi pembawa damai. Dia mempersatukan kedua belah pihak yang berseteru. Dia merubuhkan tembok pemisah. Nah, siapakah itu? Di ayat yang ke-17 dikatakan, ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada mereka yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Kalau kita membaca di dalam sejarah Israel, ini berkaitan dengan orang yang jauh. Yang dimaksudkan di sini adalah orang non-Yahudi, dan orang yang dekat yang dimaksud di sini adalah orang-orang Yahudi. Berarti misi Kristus datang ke dalam dunia mempersatukan baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi di dalam dirinya sendiri. Bahkan lebih jauh daripada itu, misi Kristus yang utama datang ke dalam dunia adalah untuk mempersatukan kembali antara Allah dan manusia. Ketika Adam jatuh ke dalam dosa, terjadi perseteruan antara Allah dan manusia. Ada tembok pemisah yang begitu jauh antara Allah dan manusia. Manusia berdosa tidak dapat lagi bersekutu dengan Allah yang Maha Kudus karena manusia telah jatuh ke dalam dosa. Dan Kristus datang memberikan perdamaian di antara manusia berdosa dengan Allah yang Maha Kudus. Sehingga kalau kita baca di ayat yang ke-18 dari Efesus pasal 2 dikatakan, karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Kedua belah pihak, orang-orang Yahudi, orang-orang non-Yahudi, kita memiliki jalan masuk kepada Allah. Orang-orang percaya dapat datang kepada Allah. Bagaimana kita bisa datang kepada Allah? Karena kita datang melalui Kristus Yesus sebagai sumber damai sejahtera, sebagai sumber perdamaian yang mendamaikan antara manusia dengan Allah, di antara sesama manusia. Nah, saudara terkasih, hal ini yang sudah Kristus contohkan, yang sudah Kristus lakukan, dan seharusnya ini juga menjadi satu pelajaran, menjadi satu contoh bagi kita orang percaya masa kini. Bagaimana keberadaan kita, bagaimana kehadiran kita harusnya menjadi pembawa damai di antara orang-orang yang berseteru. Misi kita sebagai orang-orang Kristen adalah bagaimana ketika kita hadir di tengah-tengah orang yang berseteru, orang-orang yang berseteru itu boleh diperdamaikan melalui kehadiran kita. Kalau demikian, kita perlu bertanya dalam diri kita masing-masing, sudahkah saya menjadi pembawa damai di keluarga saya? Sudahkah saya menjadi pembawa damai di kelompok, di masyarakat di mana saya bekerja? Sudahkah saya menjadi pembawa damai di tempat pelayanan di mana Tuhan izinkan saya melayani? Atau sebaliknya, kehadiran kita tidak disukai oleh orang lain karena ketika kita hadir di tengah-tengah satu perkumpulan, bukan menjadi pembawa damai, tapi justru menjadi pembawa perselisihan. Kehadiran kita menimbulkan pertengkaran di antara satu dengan yang lain. Kalau itu ada, kita perlu bertobat. Kita perlu meminta kepada Kristus memberikan kepada kita hati sebagai seorang percaya untuk dapat menjadi pembawa damai, sehingga kehadiran kita di mana saja kita pergi dan berada, ketika ada perseteruan, ketika ada perselisihan, kita hadir di sana dan kita menyelesaikan perseteruan, kita menyelesaikan pertikaian itu, dan kita mendamaikan kedua belah pihak
yang sementara bermusuhan. Maukah kita menjadi pembawa damai? Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan saat ini. Ajar kami untuk menjadi pembawa damai di mana saja kami pergi dan berada, dan bukan menimbulkan perselisihan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Saudara terkasih, mari terus jadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.